Gimana jika perangkat desa jarang masuk kantor? Ketidakhadiran perangkat di kantor desa bisa berdampak serius. Pertama, pelayanan publik pasti terhambat. Masyarakat yang butuh surat keterangan, izin usaha, atau administratif lainnya harus menunggu lebih lama. Kedua, pembangunan bisa terhambat. UU Desa mewajibkan perangkat desa mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga ketidakhadiran itu akan mengganggu keputusan, evaluasi, dan pelaksanaan program desa. Lalu apa yang bisa dilakukan? Solusi pertama adalah pengawasan dari pemerintah daerah. Sesuai UU Desa, Bupati dan Wali Kota bertanggung jawab atas tugas ini. Peran camat sebagai pengawas juga diatur dalam PP Nomor 43 2014 untuk bisa memberi rekomendasi sanksi bagi perangkat desa yang sering absen. Selanjutnya, sistem absensi digital dan sistem informasi desa yang memungkinkan kita untuk memantau kehadiran perangkat desa secara real-time yang bisa meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan desa. Namun, penegakan sanksi perlu diterapkan. Menurut Permendagri Nomor 67 2017, jika pelanggaran ini terus terjadi, kepala desa berhak memberikan sanksi dari peringatan hingga pemecatan. Bahkan jika absen tanpa alasan 6 bulan berturut-turut, bisa diberhentikan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa juga harus diperhatikan. Ketika perangkat desa merasa termotivasi dan sejahtera, mereka akan lebih maksimal menjalankan tugasnya. Nah, gimana di desamu? Apakah perangkat desa selalu hadir dan menjalankan tugasnya? Kepala desa ikut kampanye politik, mungkin pernah mendengarnya, tapi itu dilarang loh. Pilkada serentak 2024 semakin dekat. Nama-nama calon bupati dan gubernur mulai bermunculan, baliho politik mulai dipasang, dan isu dukungan semakin kencang. Tapi, apakah kepala desamu juga ikut kampanye? Ingat, kepala desa, lurah, dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye Pilkada 2024. Ini bukan sekadar himbauan. Sesuai pasal 70 UU Pilkada, aparatur desa dilarang keras terlibat kampanye. UU Pemilu juga menguatkan larangan ini, dengan ancaman pidana penjara hingga 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Lebih dari itu, UU Desa juga mengatur bahwa kepala desa dan perangkatnya tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam kegiatan kampanye. Tugas mereka adalah melayani masyarakat dengan adil dan tanpa bias politik. Jadi, jika kamu melihat kepala desa atau perangkat desa ikut serta dalam kampanye, segera laporkan ke Bawaslu. Apakah kades dan perangkat desa boleh kampanye pilkada? Dalam tahun politik, kepala desa dan perangkatnya dilarang terlibat politik praktis, baik di pemilu maupun pilkada. Sesuai pasal 280, 282 dan 494 Undang-Undang Pemilu, kades dan perangkatnya dilarang ikut serta dalam kampanye pemilu. Undang-Undang Desa juga melarang. Kades dan perangkat yang melanggar aturan ini bisa berujung pidana penjara dan denda hingga 12 juta rupiah. Jika aparatur desa terlibat kampanye, bisa muncul konflik kepentingan yang mengganggu pelayanan masyarakat. Ingat, tugas aparatur desa adalah melayani, bukan berpolitik. Setujukah kamu dengan aturan ini? Bagikan video ini ke grup WhatsApp desa kalian, biar semakin banyak yang tahu. Konflik antara BPD dan kepala desa. Mari kita bahas. Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas memiliki peran yang berbeda tapi saling berkaitan. Jika muncul konflik antara keduanya, roda pemerintahan desa bisa tersendat. Apa yang biasanya menjadi pemicu? Masalah biasanya bermula dari perbedaan pandangan dalam pengelolaan anggaran, benturan antara kepentingan politik, perebutan kekuasaan, atau seringkali karena komunikasi yang buruk. Di antara itu semua, perbedaan kepentingan politik kerap menjadi pemicu utama. Saat kades dan BPD berasal dari kubu politik yang berbeda, ketegangan sering tak terhindarkan. Ditambah dengan batas-batas kewenangan yang kadang tidak jelas, konflik pun semakin sulit dihindari. Dampaknya, kinerja pemerintahan desa terganggu, pembangunan terhambat, dan partisipasi masyarakat akan menurun. Pernahkah desa kalian mengalami hal ini? Tanggung jawab utama kepala desa adalah memimpin dan melayani masyarakat. Nah, apakah kepala desa boleh memiliki bisnis? Jawabannya adalah boleh. Selama tidak mengganggu tugas utama, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan desa. Diatur dalam pasal 29 UU Desa, kepala desa wajib mematuhi peraturan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan bisnisnya sendiri, apalagi terlibat KKN. Jika hal ini terjadi, kepala desa bisa dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 30 UU Desa yang dapat berujung pada pemberhentian. Jadi, meski diperbolehkan, bisnis yang dimiliki kepala desa tidak boleh menyalahi ketentuan dan memastikan semua kewajibannya sebagai pemimpin desa tetap terlaksana. Nah, bagaimana dengan kepala desa di desamu?